Undang-undang haluan ideologi Pancasila dalam pandemi. Pancasila digerogoti penguasa kah? Saya ingin statement akhirnya gimana? Ya, saya kembali lagi tadi kan saya sampaikan bahwa saya mulai lagi dengan kerangka pernyataan saya. Saya tidak mungkin mau menjauh 3 menit saja ya. Ya, tidak jauh-jauh dari kerangka pernyataan saya. Kita sudah memilih demokrasi sebagai sebuah konsensus bernegara. Demokrasi itu adalah representasi dari negara mengelola perbedaan. Sedangkan ideologi menghalangi perbedaan. Nah, ideologi itu menghalangi perbedaan sementara kita telah menyepakati sistem bernegara adalah demokrasi. Makanya yang lebih tepat disandingkan dengan Pancasila adalah itu tadi saya kesepakatan bersama, kalimatun sawa, atau dalam istilah MUI disebut sebagai mitsakun golido, itu kan mitsakun golido. Nah, itulah hasil kesepakatan, hasil konsensus para tokoh-tokoh dan seluruh struktur pikiran yang digali dari berbagai penjuru mata angin sehingga menghasilkan sebuah pandangan hidup tentang warga negara yang bernama Pancasila. Nah, kalaupun terkait rancangan undang-undang HIP ini, saya tidak tahu HIP ini sedikit lagi jadi HIV AIDS. Ya, itu kan jadi ya HIP ini kan sedikit lagi jadi HIV AIDS. Kalau memang sudah disepakati bahwa Pancasila adalah kesepakatan bersama, mengapa diperas lagi sila-silanya itu? Sampai diotak-atik. Iya, diotak-atik bahkan dipelacuri lagi sila-silanya menjadi trisila dan ekasila. Akui saja bahwa Pancasila itu adalah konsensus bernegara yang dalam gambaran Bung Karno disebut sebagai dasar filosofis atau dalam era Orba disebut sebagai asas tunggal. Nah, kita sudah sepakati itu. Nah, kenapa saya menolak bahwa dia adalah sebuah ideologi? Karena ideologi tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi cara berpikir orang. Lain halnya kalau negara yang berideologi. Negara yang berideologi makanya ada dua konsekuensinya. Kalau bukan menjadi komunisme, dia akan menjadi fasisme. Kalau sekarang negara komunisme itu, Cina juga itu komunisme sekuler. Secara politik dia tertutup, tapi secara ekonomi dia terbuka. Ada beberapa jenis komunis. Nah, secara politik di Cina itu tertutup, ekonominya yang terbuka. Nah, salah satu ciri negara komunisme itu gitu. Bahkan dalam undang-undang di Cina itu semua bahkan kan yang santer sekarang menjadi perdebatan tentang beberapa TKA Cina di Indonesia, kan? Nah, dalam pandangan sistem politik Cina itu kan semua yang keluar berdagang atau berjualan atau apapun misinya itu dianggap intel. Dianggap untuk mengabarkan berita-berita tentang perkembangan politik di negara yang dia datangi. Nah, itulah hanya mengurus perekonomian. Ya, itulah bedanya negara yang terbuka dengan negara yang tertutup secara politik. Nah, kalaupun ditanya apakah undang-undang HIP ini menggerogoti, ya saya kembalikan saja kan begitu. Itu kontradiksi, kontras, ada kontras pemikiran. Kalau sudah diakui Pancasila sebagai sebuah kesepakatan, kenapa dilacuri lagi sila-silanya? Oke, berarti itu statement akhir ya? Iya. Kita anggap bahwa ya dari kedua pemateri tadi, saya kira esensinya sama. Cuman cara pandang untuk menemukan itu yang berbeda. Jadi saya tidak ingin saya tidak ingin mengakumulasi pemikiran Bung berdua ini dijadikan sebagai statement akhir. Tapi biarkanlah pemikiran Bung berdua ini dan apa yang telah mereka sampaikan ini dijadikan sebagai nilai dan silakan dipelajari, ditimbang dan silakan membuka fakta-fakta sejarah, membaca kembali sejarah dan kemudian silakan dengan kebebasannya silakan menyampaikan, membaca serta menganut apapun yang akan Anda baca mengenai sejarah perjalanan bangsa ke depan. Oleh karena itu mungkin pertemuan kita sangat luar biasa pada kesempatan malam ini dan saya kira ada 3 sesi sampai signal juga cukup berpengaruh dalam perjalanan dialektika kita pada malam hari ini. Saya kira semoga pertemuan ke depan lebih bagus lagi dan ini merupakan pertemuan awal. Ada sesi keduanya nanti. Kita akan bahas setelah pembahasan itu dilanjutkan oleh pemerintah terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu saya Syaban Sartono Abdullah Leki, pemimpin redaksi Media Bidik News,
menyampaikan terima kasih banyak kepada pemirsa yang semangatnya dengan ininya menonton atau melihat diskusi panjang ini. Semoga ini menjadi ilmu dan referensi kita bersama. Silakan cari referensi yang lain untuk menggali lagi kebenaran-kebenaran dan fakta-fakta sejarah, baik yang telah berlalu, yang sedang berjalan, dan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya.